Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menunggangi motor ber-cc besar tentu memiliki keasikan tersendiri. Nah, bagaimana rasanya jika balapan motor ber-cc besar sambil menyusuri lokasi wisata di Bangka Belitung? Berikut liputannya. Siapa yang tak kenal ajang balap MotoGP dan World Superbike? Dua ajang bergengsi yang setiap musimnya berlangsung di beberapa negara ini tidak hanya bisa disaksikan langsung di arena balap, tapi juga di layar televisi. Bagaimana dengan ajang balap motor Isle of Man Tourist Trophy? Bagi para rider sejati, balapan ekstrim yang satu ini wajib Anda ketahui. Isle of Man TT merupakan balap motor cc besar internasional yang diadakan oleh Dinas Pariwisata di Pulau Man, pulau seluas 572 km persegi yang terletak di antara Skotlandia, Inggris, Irlandia, dan Wales. Gaung nama Isle of Man TT memang tak sepopuler MotoGP atau balapan di sirkuit pada umumnya. Isle of Man TT menjamu para rider untuk menaklukkan jalan raya setempat yang disulap menjadi sirkuit dadakan. Ajang balap yang berlangsung sejak 1907 ini terbilang ekstrim dengan karakteristik arena balap yang tidak biasa. Jalan yang tidak cukup lebar ini di sisi kanan dan kiri didominasi dengan trotoar, tembok beton, tiang listrik, rumah penduduk, bahkan jurang. Belum lagi kontur jalan yang bergelombang, tikungan tajam, dan tantangan race lainnya. Salah perhitungan sedikit, itu sungguh berbahaya. Isle of Man TT terbuka untuk umum. Tidak hanya rider profesional seperti Valentino Rossi, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo, Loris Capirossi, bahkan pembalap F1. Pecinta race dengan motor ber-cc besar juga dipersilakan menjajal race sepanjang 60,72 km ini. Anda tertarik untuk mencoba? Rider sejati Indonesia kini tak perlu jauh-jauh menyeberangi lautan untuk mengikuti ajang tersebut. Sebuah pulau di lepas pantai timur Sumatera berpotensi untuk menyaingi Isle of Man TT. Isle of Belitung Tourist Trophy yang digawangi komunitas Ducati Superbike Owners tahun ini digelar untuk kali pertama. Membawa misi mempopulerkan pariwisata Pulau Belitung, gelaran sport tourism ini berlangsung selama 2 hari. Hari pertama, 16 rider yang menunggangi Ducati, Honda, dan Kawasaki ini melakukan touring ke sejumlah destinasi wisata yang tengah naik daun di Belitung. Deru knalpot tak bisa dipungkiri menarik perhatian siapapun yang mendengar. Di bawah terik matahari dan di belai angin pantai, para rider siap menjajal jalanan di Pulau Belitung. Pantai Tanjung Kelayang merupakan lokasi pertama yang dipilih para rider untuk memanjakan mata. Berjarak 20 km dari pusat kota di Tanjung Pandan, dengan waktu tempuh hanya 30 menit, pantai berpasir putih ini menyambut para rider dengan pesona keindahannya.
Kita baru sampai di Belitung, Tanjung Kelayang namanya. Ini pantai Tanjung Kelayang. Alhamdulillah nih rombongan Ducati Superbike Owners ber-15. Kita udah selamat sampai di daerah Belitung ini. Banyak alasan kenapa Pulau Belitung menjadi destinasi untuk diadakannya touring dan race motor-motor ber-cc besar ini. Pesona pantai yang mengelilingi pulau seluas 4.800 km persegi sudah pasti menjadi alasan utama. Ini pertama kali dan speechless karena bagus banget, asli pantainya masih yang natural, masih jernih, nggak ada sampah, masih yang gimana ya? Bagus banget lah. Pesona keindahan pasir putih, air laut yang biru, serta jajaran batuan granit besar menjadi potensi yang mumpuni membawa pariwisata Belitung ke kancah internasional. Lantas, bagaimana dengan karakteristik lokasi yang menunjang untuk balapan? Ya, pertama kan aspalnya tuh memang bagus ya Belitung, dan kita punya motor nih kalau Ducati relatif kan kita baru bisa menikmati dengan high speed. Nah, kita butuh jalanan yang bagus, aspalnya yang bagus, kemudian agak sedikit kosong lah. Tidak jauh berbeda dengan karakter arena balap di Isle of Man. Pulau Belitung dilengkapi infrastruktur jalan raya mulai dari tengah kota hingga ke pinggiran pantai. Kontur jalan yang bergelombang menjadi daya tarik para rider untuk menaklukkan Isle of Belitung City. Perlahan tapi pasti, pemerintah setempat beserta para tokoh di Belitung seperti Andrea Hirata dan kawan-kawan lewat Laskar Pelangi membuka pintu gerbang pariwisata seni dan budaya di Belitung untuk keluar tampil di mata dunia. Inilah keseruan hari pertama. Selanjutnya, para rider akan bersiap memacu kuda besi mereka dengan kecepatan 200 km per jam di arena balap. Bareng Miss Bola Yeyen Lydia di program rangkuman Info Sepak Bola sepekan terakhir. Ya, di luar berita-berita tadi, Presiden Inter Milan, Mr. Erick Thohir. We play not good actually on the first half. The second half much better. I think it's important for the players, the coach, and even myself. Salam victory, ingat bola, ingat forum bola. Muah. Pemirsa Ganas Gusti, ketemu lagi sama Patra dan Joy di Ganas Gusti. Yeay, 1 jam kita bakal nemenin kamu dengan 10 tanggal lagu di chart. Dan langsung kita mulai aja deh. Yaudah, Ya. sekarang nih. Sekarang. Sikat. Setiap kali aku melihatmu, oh, memang secara teknik vokal mungkin saya jauh dibanding teman-teman penyanyi di Indonesia yang lain yang jauh lebih baik-baik. Tapi saya rasa saya mungkin kaya dengan satu penghayatan. All ends with beginnings. A, B, C, D, E, F, G, and bla 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 bla. Setelah berlayar pergi.
Waktunya memacu adrenalin. Mengambil titik start tepat di pinggir pantai Tanjung Tinggi, para rider mengawali race dengan warm up untuk beradaptasi dengan lintasan. Satu persatu para rider dilepas oleh Bupati Belitung di start grid untuk melakukan race. Terhitung sepanjang 35 km. Rider harus melewati lintasan dalam 2 lap. 13 rider memacu kuda besi dengan kecepatan 120 hingga 200 km per jam. Motor yang mereka gunakan dari berbagai pabrikan, Ducati dengan berbagai varian, Honda dan Kawasaki yang semua cc-nya di atas 1000. Jalur ekstrim, trek sirkuit dengan pemandangan pantai nan indah juga mereka lewati. Dari ke-13 rider, hanya 10 yang berhasil mencapai garis finish. Waktu tercepat dikantongi Yose dengan catatan waktu 30 menit 42 detik. Layaknya gelaran balap, para rider dikalungi bunga usai melakukan race. Kepuasan para rider dalam menaklukkan sirkuit balap di Jalan Raya Belitung juga tampak dari kegembiraan mereka. Wah, senang banget. Ini nggak bakalan dilupakan deh. Ini the most excited tour, race, or anything lah. Semua namanya. Pokoknya ini enak banget. Kita seneng banget bisa dapat turis trofi ini, terus keliling-keliling di Belitung dengan kelas speed top banget. Sang rider pun berkomentar tentang jalanan yang ditaklukannya. Mendebarkan, senang, kadang juga bikin
finish rasanya enak banget. Adrenalinnya pastinya lingkungan, terus tadi jalanan di salah satu jalanan itu banyak yang loncat gitu ya. Jadi kecepatan tinggi, loncat. Tapi yang paling seru sebenarnya gimana balap tapi bisa dilihat oleh warga di Belitung dan di supporterin sama mereka. Pas kita lagi naik motor semuanya pada tepukin kita, sorakin kita untuk bersemangat itu mungkin pengalaman yang paling berarti itu pada kegiatan. Ya, kepuasan berlipat ganda didapatkan para rider. Tidak hanya gengsi menaklukkan jalanan, balapan dengan panorama indahnya pantai di Belitung, satu lagi yang paling berkesan adalah Tourist Trophy, yang menjadi ikon dari Isle of Belitung City. Ya, jadi awalnya Tourist Trophy itu sebenarnya diadakan di Isle of Man ya, di mungkin sekitaran Inggris gitu ya. Itu mereka datang dari berbagai negara untuk balap di sana dan mendapatkan trofi. Jadi memang diharapkan dengan adanya di Belitung ini, targetnya adalah wisatawan yang datang untuk mengikuti acara ini dan dapat trofinya. Jadi nilai pariwisata di Belitung tuh akan meningkat. Acungan jempol patut diberikan kepada rider dari komunitas Ducati Superbike Owners untuk gelaran pertama Isle of Belitung TT ini. Mereka pun optimis, event sport tourism yang dipastikan akan diselenggarakan lagi tahun depan ini di Belitung akan berlangsung jauh lebih ramai, lebih baik, dan lebih menarik. We waiting for the Isle of Belitung TT 2015. Iya, seru banget ya Irsal. Selain kita bisa melihat pemandangan yang indah di Belitung, kita juga bisa menikmati jalan-jalan bersama tim Ducati tadi ya. Kamu tertarik nggak untuk ikuti Ducati itu? Tapi nggak sampai kakinya kayaknya. Nanti saya boncengin ya. Dan pemirsa, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.